Kehidupan Kerajaan Gua Talo. Jadi, kerajaan ini terbentuk pada tahun 1300-an dan hanya terdiri dari satu kerajaan, yaitu Kerajaan Goa. Tapi ada perebutan kekuasaan di antara anak Tunatangka Lopi dari perebutan kekuasaan tersebut. Batara Goa mengalahkan saudaranya yang bernama Karaeng Loe Risero. Gak terima Karaeng Loe Risero kemudian mendirikan kerajaan di tempat yang sama bernama Kerajaan Talo. Nah, pada tahun 1565, kedua kerajaan bersatu dengan adanya kebijakan Rua Karaeng Nasare atau dua raja dan satu rakyat, hingga akhirnya mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Ngomong-ngomong tentang agama, kita tahu nih kalau Kesultanan Goa Talo merupakan kerajaan Islam. Ternyata sebelum memeluk agama Islam, raja masyarakatnya memeluk agama animisme dan Hindu, guys. Itulah kepercayaan terhadap makhluk halus dan roh nenek moyang. Mereka percaya bahwa setiap benda di bumi mempunyai jiwa yang harus dihormati supaya mengganggu manusia. Nah, raja yang pertama kali memeluk Islam adalah Karaeng Matawaya dari Kerajaan Talo, tepatnya pada tanggal 22 September 1605. Silsilah kerajaan Goa Talo bisa dikatakan cukup rumit, guys. Selain karena panjangnya masa pemerintahan, kerajaan ini juga memiliki dua raja setiap masa pemerintahan. Oke, kita bahas dulu raja-raja sebelum Talo memasuk Islam. Jadi ketika mereka masih menganut animisme. Lokasi dan wilayah kerajaan Goa Talo. Sesuai namanya, Kesultanan Goa Talo terletak di daerah Makassar, artinya ada di Sulawesi. Tapi nggak hanya Sulawesi aja loh, guys. Wilayah kekuasaan Goa Talo menyebar hingga ke Kalimantan dan Nusa Tenggara. Ibu kotanya ada di kota Sungguminasa, Kabupaten Goa. Nah, kita akan lanjut ke sumber sejarah Kesultanan Goa Talo. Salah satu sumber Kesultanan Goa Talo adalah Benteng Fort Rotterdam. Sumber sejarah lainnya ada apa aja sih? Seperti yang kita udah bilang di awal, kerajaan ini berdiri udah lama banget, yaitu sejak tahun 1300 sampai 1960-an. Sehingga ada banyak banget sumber sejarah atau peninggalannya. Kerajaan Goa Talo. Apa sih penyebab runtuhnya kerajaan Goa Talo? Kita ceritakan singkatnya dari awal ya. Jadi pada awal abad ke-17, saat Sultan Hasanuddin memerintah kerajaan, VOC mulai datang ke Sulawesi dan menginginkan kekuasaan di daerah tersebut. Sebab daerah tersebut cukup strategis bagi jalur rempah. Sultan Hasanuddin jelas gak terima dong. Ia aktif memerangi VOC karena gak mau VOC memonopoli jalur rempah. VOC akhirnya menggunakan taktik divide et impera, politik adu domba, dengan cara mendukung Arung Palaka Sultan Bon. Tujuannya jelas supaya mereka bisa menguasai kerajaan Goa Talo. Taktik tersebut berhasil menarik mundur pasukan Sultan Hasanuddin, sehingga VOC bisa memaksa Sultan Hasanuddin untuk menandatangani perjanjian Bongaya. Nah, raja-raja yang memerintah setelah menjadi kerajaan Islam namanya udah gak sesulit pada masa pra-Islam kok, guys. Tenang ya, ini nama-namanya ya guys, kalian bisa baca sendiri. Oke guys, kalau ditanya siapa sultan atau raja kerajaan Goa pertama yang memeluk Islam, jawabannya adalah Sultan Alauddin. Kalau pertanyaannya siapa raja Talo yang pertama memasuki Islam, jawabannya adalah Karaeng Matawaya. Apakah pernah mendengar julukan ayam jantan dari timur? Siapa yang mendapat julukan itu? Yap, Sultan Hasanuddin. Kalau dari bahasa Belanda, ayam jantan dari timur yaitu De Hansjes van het Kosten. Selain menjadi pahlawan nasional, Sultan Hasanuddin juga merupakan Sultan Goa ke-16 yang memimpin kerajaan Goa Talo, tepatnya pada tahun 1653 sampai 1669. Bentar deh, kenapa kita langsung bahas
Sultan Hasanuddin sebagai salah satu pemimpin kerajaan Gua Talo. Oke, niat awalnya gini. Kita mau bahas Sultan Hasanuddin karena ia dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Nah, ternyata Kesultanan Gua Talo juga menggunakan ayam jago sebagai lambang kerajaannya. Benteng Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang dibangun pada masa pemerintahan Imarigo Dengbonto Karaeng Lakiung 1546 sampai 1565. Benteng yang berada di pesisir pantai sebelah barat kota Makassar ini dulunya juga disebut Benteng Panyua oleh masyarakat setempat karena terbentuk seperti penyu. Adapun fungsinya adalah sebagai markas pasukan katak kerajaan Gua Talo. Benteng Somba Opu adalah salah satu peninggalan kerajaan Gua Talo yang dibangun pada abad ke-16. Adapun benteng ini didirikan oleh Raja Deng Matanrek Karaeng Tumapa Risi Kalona 1510 sampai 1546